Bayangkan sebuah kota yang perlahan tenggelam bukan karena badai besar atau tsunami dahsyat, tetapi karena tanah di bawahnya menyerah 1 sentimeter demi 1 sentimeter. Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah, ini adalah Jakarta. Ibu kota Indonesia yang megah dengan jutaan penduduk dan sejarah panjang kini menghadapi ancaman eksistensial, tenggelam secara harfiah. Menurut laporan dari Badan Informasi Geospasial, beberapa wilayah di Jakarta mengalami penurunan tanah hingga 25 cm dalam setahun. Bayangkan sebuah gedung pencakar langit lambat laun turun tenggelam bukan karena hancur, tetapi karena tanah di bawahnya hilang. Jika kalian tertarik dengan fakta-fakta mencengangkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel Kuak Fakta, dan bagikan pada teman atau keluarga yang belum tahu ancaman besar ini. Mari kita gali lebih dalam. Jakarta bukan kota sembarangan. Ini adalah pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan simbol kemajuan Indonesia. Namun ironisnya, kota ini juga menjadi simbol dari kesenjangan urbanisasi dan kehancuran lingkungan. Masalah dimulai dari bawah, secara harfiah. Jakarta duduk di atas tanah aluvial, tanah yang terbentuk dari endapan lumpur sungai selama ratusan tahun. Tanah ini sangat subur, tapi juga sangat lemah. Ketika air tanah dipompa tanpa kendali, tanah ini mengempis. Inilah yang disebut dengan land subsidence, atau penurunan permukaan tanah. Menurut studi dari Institut Teknologi Bandung, penurunan tanah terbesar terjadi di wilayah Jakarta Utara, terutama di Pluit, Muara Baru, dan Cengkareng. Di sana tanah turun rata-rata 12 hingga 20 cm setiap tahunnya. Itu berarti dalam 10 tahun tanah bisa turun lebih dari 2 meter. Tidak heran jika rumah-rumah di pesisir utara Jakarta sekarang lebih rendah daripada permukaan laut. Lalu muncul pertanyaan penting. Kenapa pemerintah membiarkan ini terjadi? Jawabannya bukan sesederhana kelalaian. Ada sejarah panjang dan kompleks. Pada awal abad ke-20, ketika Belanda membangun sistem kanal dan pompa air di Batavia, nama lama dari Jakarta, mereka tidak membayangkan bahwa suatu hari kota ini akan dihuni oleh lebih dari 10 juta jiwa. Pertumbuhan populasi Jakarta yang cepat tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur air yang memadai. Akibatnya, warga mulai mengebor air tanah secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan harian. Menurut data dari Pamjaya, lebih dari 60% penduduk Jakarta bergantung pada air tanah. Bahkan banyak bangunan komersial dan industri besar yang tidak menggunakan jaringan air pipa, melainkan sumur dalam. Ini mempercepat proses subsiden, apalagi di wilayah padat penduduk seperti Penjaringan dan Tanjung Priok. Menariknya, penurunan tanah bukan satu-satunya masalah. Laut pun tidak tinggal diam. Menurut laporan IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, permukaan laut global naik sekitar 3 mm setiap tahun karena pencairan es kutub dan pemuaian air laut akibat pemanasan global. Di Teluk Jakarta, angkanya lebih tinggi, lebih dari 4 mm per tahun. Gabungan dari tanah yang turun dan laut yang naik menciptakan mimpi buruk. Banjir rob yang dulu dianggap musiman, kini menjadi langganan harian. Bahkan ada warga Pluit yang harus menaikkan rumah mereka setiap 2 tahun agar tetap berada di atas air. Ini bukan hiperbola, ini kenyataan. Lantas, apakah Jakarta benar-benar akan tenggelam? Jawaban singkatnya, sebagian besar kemungkinan, ya. Tapi tidak seluruh kota akan lenyap seperti Atlantis. Bagian utara Jakarta yang berada di bawah permukaan laut paling berisiko. Beberapa studi memperkirakan bahwa dalam 2 dekade mendatang wilayah ini bisa tenggelam hingga 3-5 meter jika tidak ada intervensi besar. Pemerintah menyadari hal ini. Salah satu solusi besar yang dirancang adalah Project Giant Sea Wall, sebuah tanggul laut raksasa yang disebut National Capital Integrated Coastal Development, NCICD. Proyek ini bertujuan untuk melindungi Jakarta dari air laut sambil mengendalikan banjir dan menyediakan ruang reklamasi baru. Tapi proyek ini tidak bebas kontroversi. Beberapa ahli lingkungan memperingatkan bahwa membangun tanggul raksasa bisa memperburuk kondisi ekosistem laut dan mempercepat sedimentasi. Selain itu, proyek ini sangat mahal, dengan estimasi biaya mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Di sisi lain, pemerintah juga mulai mendorong penggunaan air permukaan melalui pembangunan bendungan dan memperluas jaringan air pipa.
Tapi ini juga membutuhkan waktu, dan waktu bukanlah sesuatu yang dimiliki Jakarta secara berlimpah. Sampai titik ini kalian mungkin berpikir, kenapa tidak relokasi saja? Dan itulah yang sedang dilakukan. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Kota ini dibangun dari nol, jauh dari ancaman gempa bumi, gunung meletus, dan tentu saja banjir rob. Namun, Jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Lebih dari 30 juta orang tinggal di wilayah metropolitan Jabodetabek. Mereka tidak bisa begitu saja dipindahkan. Kota ini harus diselamatkan, bukan untuk simbolisme, tetapi demi nyawa jutaan orang. Jika kalian setuju bahwa ini adalah masalah yang patut mendapat perhatian lebih luas, tolong bantu sebarkan video ini. Klik like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian Jakarta masih bisa diselamatkan? Kini, mari kita selami dampak sosial dari ancaman tenggelamnya Jakarta. Banjir bukan hanya merusak properti, tapi juga memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Data dari BNPB menunjukkan bahwa setiap tahun, lebih dari 100.000 warga Jakarta terdampak banjir parah. Anak-anak kehilangan waktu belajar, pekerja tidak bisa ke kantor, dan ekonomi harian lumpuh. Tidak hanya itu, banjir juga menciptakan krisis kesehatan. Genangan air menjadi sarang penyakit seperti leptospirosis, diare, hingga demam berdarah. Rumah sakit di Jakarta Utara dan Jakarta Barat mencatat lonjakan pasien setiap musim hujan. Yang menyedihkan, kelompok masyarakat miskin adalah yang paling terdampak. Mereka yang tinggal di bantaran sungai atau kawasan rawan rob sering tidak memiliki pilihan selain tetap bertahan. Mereka membangun rumah dengan pondasi tambahan dari puing-puing dan menjalani hidup dalam genangan. Ini bukan sekadar kisah urban. Ini adalah tragedi yang nyata, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Beberapa komunitas lokal telah mengambil langkah kecil tapi signifikan. Di kawasan Cilincing, misalnya, warga membangun sumur resapan dan taman air untuk mengurangi limpasan air. Di Penjaringan, mereka membentuk kelompok edukasi untuk mengurangi penggunaan air tanah dan menggantinya dengan air hujan yang ditampung. Pemerintah daerah juga mulai menerapkan konsep kota spons, sebuah pendekatan urban yang berfokus pada penyerapan air ke dalam tanah, bukan hanya membuangnya ke laut. Ini melibatkan penggunaan paving block yang berpori, ruang terbuka hijau, dan waduk-waduk mikro di lingkungan padat. Tapi upaya ini masih terfragmentasi, diperlukan koordinasi nasional dan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Jika tidak, Jakarta bisa menjadi kota pertama di dunia yang tenggelam karena kelalaian kolektif. Jadi, apakah Jakarta akan tenggelam? Jawabannya sangat bergantung pada apa yang dilakukan sekarang. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga warga, pelaku bisnis, dan generasi muda. Jika kamu adalah pelajar, mahasiswa, atau pekerja, apa yang bisa kamu lakukan? Kurangi penggunaan air tanah, dukung kebijakan berkelanjutan, dan ikut mengedukasi orang sekitar. Ingatlah, sebuah kota bukan hanya bangunan dan jalan, kota adalah kehidupan. Dan hidup tidak boleh ditenggelamkan oleh ketidaktahuan. Jika kamu merasa informasi ini penting, klik like sekarang juga. Bagikan video ini di media sosial dan bantu kami menyebarkan kesadaran. Karena masa depan Jakarta bukan hanya urusan mereka yang tinggal di sana, tapi tanggung jawab kita semua. Jakarta adalah potret masa depan banyak kota pesisir dunia. Dan pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah kita akan belajar dari Jakarta sebelum semuanya terlambat?